Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Kali ini kita akan membahas mengenai aljabar linear matrix, yaitu sistem persamaan linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fidelia Hasadira dengan NPM terakhir 113. Perkenalkan, nama saya Ezra Nobel dengan nomor NPM terakhir 179. Perkenalkan, saya Galia Jibangestu dengan NPM akhir 123. Nah, kali ini di video kali ini kita akan membahas mengenai pertama ada definisi dari sistem persamaan linear, yang kedua ada sifat-sifat dari SPL, yang ketiga ada jenis-jenis SPL, yang keempat ada 3 kemungkinan suatu SPL, yang kelima ada matrix augmented, yang keenam ada operasi baris elementer, yang ketujuh ada bagaimana cara menyelesaikan dari SPL, dan yang ke-8 adalah aplikasi SPL dalam dunia nyata. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari SPL sendiri. SPL atau sistem persamaan linear ini adalah sistem persamaan linear, yaitu sebuah kumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Jadi perbedaan antara persamaan linear dengan sistem persamaan linear itu yaitu mempunyai hanya satu persamaan saja. Sedangkan sistem persamaan linear itu punya 2 atau lebih persamaan. Contoh dari persamaan linear kita bisa lihat di sini ada 2x plus 3 sama dengan 7. Sedangkan sistem persamaan linear itu ada 2x plus 3y sama dengan 5, lalu ada x min 4y sama dengan min 2. Jadi ada 2 persamaan. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang sifat-sifat dari SPL sendiri. Untuk yang pertama, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan kedua ruas itu tidak bisa mengubah nilai persamaan sendiri. Sebagai contoh di sini x plus 2 sama dengan 5. Lalu x plus 2 min 2 sama dengan 5 min 2. Dengan hasil akhir x sama dengan 3. Itu kan nilai x-nya tetap benar seperti itu. Lalu yang selanjutnya, perkalian dan pembagian bilangan kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan. Sebagai contoh di sini ada x per 2 sama dengan 4, x per 2 dikali 2 sama dengan 4 kali 2. Yaitu hasil akhirnya x sama dengan 8. Yang ketiga, persamaan nilai persamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Sebagai contoh di sini x sama dengan 3, lalu x plus 5 sama dengan 3 plus 5. X plus 5 dengan hasil akhir 8. Lalu yang terakhir, jika suatu suku dipindah ruas, maka operasi berubah. Penjumlahan jadi pengurangan dan seterusnya. Sebagai contoh di sini, x plus 4 sama dengan 8, x sama dengan 9 min 4, dengan hasil akhir x sama dengan 5. Lalu ada contoh yang kedua, x dikali 3 sama dengan 12, x sama dengan 12 min per 3 dengan hasil akhir x sama dengan 4. Boleh di next. Nah, ini untuk jenis-jenis dari SPL sendiri. Yang pertama ada sistem persamaan linear satu variabel. Untuk notasinya di sini dilambangkan sebagai ax plus b sama dengan c. Yang kedua ada sistem persamaan linear dua variabel yang dilambangkan dengan ax plus by sama dengan c. Yang ketiga sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk notasinya dilambangkan sebagai ax plus by plus cz sama dengan d. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada sistem persamaan linear simultan atau bisa disebut n variabel. Untuk persamaan ini menyajikan banyak variabel yang bebas. Ini bisa didefinisikan oleh kita sendiri. Nah, sebagai definisinya sebuah SPL dengan M2 persamaan dan N variabel. Sebagai contohnya ada X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Ya, ini ada contoh-contohnya seperti ini ya. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya ada 3 kemungkinan solusi sistem persamaan linear. Yang pertama ada solusi yang unik atau tunggal. Jadi cuman mempunyai satu solusi atau satu perpotongan antara garisnya itu. Selanjutnya ada banyak solusi. Nah, banyak solusi ini bisa didapat soalnya garisnya itu bertumpuan. Ada 2 garis yang bertumpuan. Jadi solusinya itu bisa tak terhingga gitu. Lalu ada tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya ada banyak solusi. Ada 2 garis yang bertumpuan. Jadi solusinya itu bisa tak terhingga gitu. Lalu ada tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya ada banyak solusi. Jadi solusinya itu bisa tak terhingga gitu. Lalu ada tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya ada banyak solusi. Jadi solusinya itu bisa tak terhingga gitu. Lalu ada
Tidak memiliki solusi itu contohnya seperti ada sistem persamaan linier yang garisnya itu nggak berpotongan sama sekali. Next. Jadi ada 3 kemungkinan solusi SPL. Contohnya itu seperti ini. Kalau misalnya di augmentasi ke dalam matriks. Bisa dilihat seperti gambar yang tunggal itu segitiga atas. Jadi nolnya cuman di bagian baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 dan kolom 2-nya. Dan sisanya itu harus bernilai. Nah, terus ada yang banyak solusi ini segitiga atas ditambah nolnya itu di bagian baris 3 kolom 3. Sama jawabannya juga yang bagian baris 3 itu juga 0. Itu biasanya sistem persamaannya itu banyak solusinya. Terus yang tidak memiliki solusi ini segitiga atas, tapi jawaban buat yang baris terakhir itu memiliki nilai. Jadi di baris ke terakhir itu 000 tapi sama dengannya 1. Contohnya seperti itu. Baik, ini sistem persamaan linier dalam bentuk matriks. Ini tuh jenisnya sistem persamaan linier yang simultan ya, karena ada banyak variabel bebas. Nah, jadi augmented matrix ini kita mengkonversi dari bentuk yang awalnya sistem persamaan linier menjadi matriks seperti itu. Oke, selanjutnya ada operasi baris elementer atau OBE. Jadi ada 3 operasi baris elementer. Yang pertama mengalihkan sebuah baris dengan konstanta tidak 0. Yang kedua pertukaran 2 buah baris. Yang ketiga penjumlahan baris dengan kelipatan baris lainnya. Jadi solusi sebuah SPL diperoleh dengan menerapkan 3 OBE pada matriks augmented sampai terbentuk matriks segitiga atas menggunakan eliminasi Gauss atau matriks diagonal baris tereduksi yang menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, seperti pada contoh, ini metode Gauss. Jadi ada 3 sistem persamaan linier, 3 variabel. Ada sistem persamaan linier yang pertama yaitu ada X plus Y plus Z sama dengan 6. Persamaan yang kedua ada 2X plus 3Y plus Z sama dengan 14. Yang ketiga ada X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14. Nah, ini kita konversi menjadi augmented matrix seperti pada gambar itu. Nah, jadi tujuan kita sekarang yaitu membuat segitiga atas supaya bisa mencari nilai dari X, Y, Z-nya. Jadi langkah pertama kita jadikan 0 di bagian baris 3 kolom pertama dengan cara ruas baris ketiga dikurangi baris ke 1. Hasilnya ada di bawahnya itu. Nah, dari situ nanti kita mencari 0 di bagian baris kedua kolom ke 1 dengan cara baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1. Hasilnya ada di bawahnya itu. Terus habis itu kita mencari 0 di bagian baris ketiga kolom kedua supaya bisa menjadi segitiga atas dengan cara baris ketiga dikurangi baris kedua. Hasilnya ada di sebelah kanan. Nah, di situ kita bisa menarik kesimpulan kalau Z-nya yaitu 3Z sama dengan 6, lalu Z sama dengan 2. Terus untuk yang Y
yaitu Y min Z sama dengan 2, lalu Y min, karena Z-nya sudah diketahui 2, jadi disubstitusikan Y sama Y min 2 sama dengan 2, lalu Y sama dengan 4. Untuk X-nya ini ada X plus Y plus Z sama dengan 6. Jadi X plus Y kita substitusikan, Y sama dengan 4, lalu plus Z, Z-nya sama dengan 2, jadi X plus 4 plus 2 sama dengan 6, lalu X plus 6 sama dengan 6, lalu X sama dengan 0. Nah, untuk metode Gauss-Jordan ini tujuannya yang kita cari yaitu menjadikan matriksnya menjadi matriks diagonal. Jadi segitiga atas dan segitiga bawah digabung. Nah, untuk langkah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat sudah kita jelaskan yang mulai awal tadi, metode Gauss. Jadi kita mulai lewat matriks yang keempat itu. Jadi sudah didapatkan matriks segitiga atas. Sekarang kita harus mencari 0 di bagian baris ke pertama, kolom ketiga. Dengan cara kita baris ke-1 dikurangi baris ketiga. Hasilnya seperti di bawahnya itu. Lalu selanjutnya kita cari yang baris kedua, kolom ketiga, dengan cara baris kedua ditambah baris ketiga. Hasilnya ada di kanan. Selanjutnya kita cari 0 untuk baris kedua, kolom kedua, dengan cara baris pertama dikurangi baris kedua, yang hasilnya ada di bawahnya. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa X sama dengan 0, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke metode yang selanjutnya dari penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu metode inverse. Nah, untuk metode ini syarat wajib atau syarat utamanya itu adalah matriksnya harus matriks bujur sangka atau matriks persepia. Nah, sedemikian hingga nanti bisa didapatkan hasil AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas. Nah, untuk terus nanti jadinya B merupakan inverse dari A dan sebaliknya seperti itu. Nah, syaratnya yang kedua yaitu determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi minimal 1 ya. Maka baru bisa didapatkan inverse dari matriks itu sendiri. Nah, untuk persamaannya seperti ini nanti jadinya X sama dengan A inverse dikali B. Boleh next. Nah, ini untuk contoh soal dari sistem persamaan linear metode inverse. Bisa dilihat di sini sistem persamaan linearnya 2x plus y min z sama dengan 1, x plus y plus z sama dengan 6, x minus 2y plus z sama dengan 0. Nah, untuk cara yang pertama, kalian bisa mengubah dulu sistem persamaan linearnya ke bentuk matriks. Nah, ini koefisien dari SL tadi ya, ada 2, 1, min 1, 1, 1, 1, 1, min 2, 1. Nah, untuk matriks B-nya 1, 6, 0. Nah, tujuan kita adalah mencari hasil dari X, Y, Z-nya. Ini sistem persamaan matriksnya tadi sudah saya sampaikan. Boleh di next. Nah, untuk cara yang kedua, kalian harus menghitung determinan matriks menggunakan metode Sarus. Ini yang paling gampang ya caranya pakai metode Sarus. Untuk step awalnya kalian harus mengcopy atau menulis ulang dua kolom pertama di matriks A tadi ke sebelah kanan. Jadinya di kanannya ditambahkan matriks 21, 11, dan 1, min 2. Selanjutnya, kita harus menghitung determinannya dengan cara mengalihkan
elemen-elemen dengan bentuk diagonal. Seperti contoh ini 2 kali 1 kali 1, 1 kali 1 kali 1, min 1 kali 1, dan kali minus 2. Untuk step untuk elemen yang lain itu sama saja. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Ada 2, ada 2, 1, 2, min 1, min 4, 1, dan juga 9. Dan juga setelah dijumlahkan, setelah dioperasikan, nanti hasilnya menjadi 9. Nah ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, determinannya itu tidak boleh kosong ya, itu baru bisa dicari inversnya atau bisa disebut inversible seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan ke step yang ketiga, yaitu menghitung faktor matriks A tadi. Nah, untuk cara menghitungnya, ini yang pertama bisa kita ambil dulu faktor dari baris dan juga kolom pertama. Di sini kan barisnya seperti ini, kolomnya seperti ini, kita tutup, maka dapat dihasilkan yaitu koefisien 1, 1, min 2, 1. Nah, nanti perhitungannya seperti ini ya, rumusnya. Nanti kalian bisa kalikan 1 dikalikan dengan 1 dikurangi 1 dikalikan dengan minus 2. Lalu didapatkan hasil 1 dikurangi minus 2, jadinya nanti minus 3. Lalu untuk yang baris 1 kolom 2, kita tutup bagian sini ya, berarti baris 1 kolom 2. Kita bisa ambil elemen 1, 1, 1, 1. Kita kalikan dengan cara yang sama, yaitu mengalikan 1 kali 1 dikurangi 1 kali 1 juga. Nanti bisa didapatkan seperti ini ya. Lalu untuk cara yang selanjutnya sama saja, mengikuti cara yang tadi, nanti bisa didapatkan hasil seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke, untuk step yang keempat yaitu menghitung adjoint dari matriks A. Nah, adjoint sendiri merupakan transpose dari matriks kofaktor tadi. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Adjoint A itu sama dengan transpose dari matriks kofaktor tadi. Selanjutnya kita bisa hitung inverse dari matriks A tadi dengan cara mengalihkan seper determinan tadi dikalikan dengan adjoint matriks A tadi. Tadi kan determinannya sudah kita dapatkan 9 ya, jadi seper 9 dikalikan dengan matriks kofaktor tadi. Bisa dilihat di sini. Next. Nah, ini untuk penyelesaiannya ya. Jadi nanti perhitungan perkalian matriksnya seperti ini, mulai dari elemen pertama, seper determinan atau seper 9, lalu untuk elemen baris 1 kolom 1, 3, nanti dikalikan dengan 1. Lalu untuk baris 1 kolom 2 dikalikan dengan 6. Baris 1 kolom 3 dikalikan dengan 0. Begitupun dengan seterusnya, dengan elemen kedua maupun ketiga. Lalu didapatkan penyelesaian atau solusi akhir sebagai berikut, yaitu X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, untuk mengecek apakah A inverse-nya sudah benar, kita bisa menguji dengan menggunakan rumus seperti di layar, yaitu A dikali A inverse. Nanti sama dengan matriks identitas. Selanjutnya kita menggunakan metode Cramer untuk mencari X, Y, Z-nya. Jadi urutan-urutan dari penggunaan metode Cramer ini, yang pertama adalah membuat SPLTV ini menjadi augmented matrix terlebih dahulu. Lalu kita mencari
determinan dari augmented matrix tersebut dan menghitung dx, dy, dan dz. Nah, dx, dy, dz ini bisa dicari menggunakan A11, A21, A31 diganti menjadi C1, C2, C3. Terus A1, A22, A32 diganti menjadi C1, C2, C3. Tapi untuk yang baris X sama Z-nya tetap. Lalu untuk mencari DZ itu A13, A23, dan A33 ini diganti dengan C1, C2, dan C3. Setelah itu, setelah kita mencari DX, DY, dan DZ, kita bagi hasilnya masing-masing menggunakan determinan dari augmented matrix yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk lebih detailnya, kita menggunakan contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal SPLTV, yaitu ada X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14, 2X plus Y plus Z sama dengan 10, dan 3X plus 2Y plus Z sama dengan 14. Nah, kita buat SPLTV yang soal ini kita rubah menjadi augmented matrix, yaitu menjadi 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Lalu kita taruh X, Y, Z-nya di sebelah sini, dan hasilnya adalah 14, 10, 14. Nah, yang kita tahu, ini adalah baris X, ini adalah baris Y, ini adalah baris Z. Oke, yang pertama kita mencari determinannya terlebih dahulu. Determinan kita menggunakan metode Sarus, yaitu 1, 2, 2, 1, 3, 2, ditaruh kembali, kita copy di bagian belakang dari 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Lalu kita cari menggunakan metode Sarus, yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2. Lalu 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3. Totalnya adalah 4. Jadi determinannya adalah hasilnya adalah 4. Lalu kita mencari dx, dy, dan dz. Ya, seperti yang kita udah kasih tahu tadi, untuk mencari dx itu kita rubah baris X ini menjadi hasil dari penjumlahan hasil dari SPLTV tadi, yaitu 14, 10, 14 ini. Kita rubah di bagian X-nya dan kita copy menggunakan metode Sarus. Jadi hasilnya adalah 14 dikali 1 dikali 1, 14, 2 dikali 1 dikali 14 adalah 28, terus 3 dikali 10 kali 2 adalah 60, lalu dikurangi 2 kali 10 kali 1, 20, 14 kali 1 kali 2, 28, lalu 3 dikali 1 dikali 14, 42, sama dengan 12. Nah, jadi dx-nya udah diketahui 12. Lalu untuk dy sendiri, baris bagian y-nya ini diganti sama hasilnya ini, 14, 10, 14. Lalu kita copy dua baris 1 sama 14 ini di bagian akhirnya, dan kita cari menggunakan metode Sarus sama seperti tadi, dan hasil D-nya adalah 4. Lalu untuk DZ sendiri, bagian baris Z ini kita ganti dengan 14, 10, dan 14 ini. Lalu kita cari menggunakan metode Sarus, hasilnya adalah 12. Oke, karena kita udah menemukan dx, dy, dz, dan determinannya, kita tinggal mengalihkan, membagi, yaitu dx per d 12 dibagi 4, kita ketahui x-nya adalah 3. Untuk mencari y, dy per d sama dengan 4 per 4, 1. Lalu z, yaitu dz per d sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi di sini kita udah ketahui kalau x-nya adalah 3, y-nya adalah 1, dan z-nya adalah 3. Nah, sistem persamaan linear SPL ini memiliki banyak penerapan di dunia nyata, terutama di bidang teknik, ekonomi, dan sains komputer. Contohnya adalah yang pertama untuk perencanaan produksi, yang kedua adalah masalah campuran, mixture problem, yang ketiga ada analisis titik impas atau break-even analysis, yang keempat ada analisis jaringan distribusi, yang kelima ada kriptografi, misalnya seperti Hill-Zipper. Terus yang keenam ada robotika dan kinematika. Yang ketujuh ada pemodelan sirkuit listrik atau hukum Kirchhoff. Yang ke-8 adalah perhitungan nilai investasi campuran. Yang ke-9 ada analisis statistik regresi linear berganda. Yang ke-10 ada pengolahan citra digital. Yang ke-11 ada simulasi sistem dinamis sederhana. Dan contoh lainnya yang terakhir adalah pemrograman linear atau linear programming.
Jadi seperti itulah presentasi kita mengenai sistem persamaan linear variabel dan bagaimana mencari X, Y, Z ya. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.